Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. salve, salam kebajikan, selamat siang, dan semoga rekan-rekan yang ada di YouTube Maybe berbahagia dan juga bisa menikmati podcast ini. Hari ini kita sedang ada di SMK N2ND, ya, SMK yang memiliki segudang prestasi dan memiliki inovasi pembuatan kompor pelet TOS, ya. Di samping saya ini ada rekan-rekan yang akan memberikan pemaparan-pemaparan, ya. Kita akan berdiskusi juga tentang sebenarnya kenapa sih kita memerlukan kompor pelet, dan kita juga akan berdiskusi tentang inovasi yang bisa dilakukan oleh siswa-siswa dari SMK, ya. Jadi walaupun ini di kabupaten yang sangat jauh, ya, ND, tapi siswa-siswanya itu memiliki potensi untuk melakukan inovasi di bidang energi baru dan terbarukan. Saya coba perkenalkan dulu di samping saya ini, ya, Mas Juni Setiawan, ya, CEO dari Getar Gemilang Sakti, UKM yang membantu, ya, yang juga menginisiasi mesin-mesin produksi TOS, ya. Kemudian di samping saya ada Pak Frans, ya, nanti diperkenalkan ya Pak Frans, ya, Kepala Sekolah dari SMKN 2ND. Kemudian ada Pak Pit. Pak Pit ini Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, ya, yang juga merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang sangat filosofis. Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran tentang budaya yang ada di Kabupaten ND ini pada khususnya dan umumnya di seluruh NTT dari beliau. Jadi nanti kita tanya hubungannya pelet, TOS, kompor, dan juga energi terbarukan serta hubungannya dengan budaya. Nah, yang terakhir ada profesional yang juga perwakilan dari MEBI, ya, Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Beliau juga sebagai Ketua Koperasi Energi Biomasa Indonesia, ya. Jadi seluk-beluk tentang pelet, wood chip, termasuk TOS mungkin nanti, ya, tadi sudah berdiskusi banyak, itu bisa dipaparkan oleh beliau, terutama dari sisi komersialisasinya, ya. Kita bisa melakukan inovasi, kita bisa melakukan banyak hal, membuat ide-ide, tapi percuma kalau kita tidak bisa menjual, kan gitu ya Pak Isan, ya? Betul. Oke, jadi mungkin sebelum kita ke narasumber, ya, mungkin sebagai tuan rumah, mungkin Pak Frans bisa memperkenalkan diri nih, pengalaman Pak Frans, kemudian bagaimana SMK 2ND ini bisa menjadi inisiator dalam pengembangan kompor pelet TOS, dan siapa pihak-pihak yang sudah mendukung SMKN 2ND ini. Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih Mas Arief atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama sebagai tuan rumah saya menyampaikan selamat datang untuk teman-teman semua, Mas Arief bersama tim, teman-teman dari Geodipa yang saat ini sudah ada di sini, Bapak Pits selaku sekretaris dari Dinas Lingkungan Hidup, dan para profesional lainnya yang saat ini sudah ada bersama kita di bengkel program keahlian pemesinan SMK Negeri 2ND. Saya pribadi, nama saya lengkapnya Francisco Soares, biasa dipanggil di sini Pak Sisko. Mas Arief, saya dipanggil Pak Sisko di sini. Kami bersyukur sekali karena inisiasi untuk kegiatan pembuatan kompor ini awalnya berasal dari kerjasama yang dirintis oleh PLN bersama dengan teman-teman dari Kamstuara Bentara Nusantara. Kita sudah pernah melaksanakan kegiatan seperti ini juga, ya, tapi waktu itu melalui Zoom, ya. Yang memperkenalkan atau merupakan titik awal dari penandatanganan kerjasama di bidang ini. Kerjasama sesungguhnya adalah terjadi di bidang praktek kerja lapangan atau dulu kita kenal dengan praktek kerja industri. Kemudian sekolah ini dipilih karena satu-satunya sekolah SMK bidang teknologi dan rekayasa negeri yang ada di ND adalah SMK ini. Kemudian pihak-pihak yang sudah mensupport ini adalah pihak Kamstuara sendiri, yaitu dilaksanakan dengan pendampingan atau training of trainer pada waktu itu kurang lebih 2 minggu untuk teman-teman yang ada di bengkel ini bersama dengan para siswa beberapa waktu itu.
Kemudian setelah itu pihak PLN sebagai pihak yang paling getol untuk sponsor, sudah 3 kali produk pesanan dari PLN, yang 2 kali sudah diluncurkan dan yang ketiga kalinya sedang dalam proses. Yang pertama 4, yang kedua itu 40 dan yang ketiganya adalah 200 kompor pelet yang diproduksikan dan sampai saat ini sedang berlangsung. Sebagai pimpinan dari Sekolah Menengah Kejuruan bidang teknologi dan rekayasa, kami bersyukur sekali karena melalui kegiatan ini anak-anak khususnya untuk kedua jurusan ini, yaitu jurusan pemesinan dan pengelasan, mereka tidak melaksanakan kegiatan praktik yang sifatnya simulasi seperti yang biasanya kami lakukan, tetapi mereka langsung implementasi materi-materi yang terdapat di dalam kedua jurusan ini, baik teknik ngelasnya, teknik pemotongan, dan teknik-teknik yang lainnya terkait dengan kompetensi keterampilan yang ada pada spektrum kurikulum yang ada pada kedua jurusan ini. Mereka langsung implementasikan dalam kegiatan nyata melalui produk kreatif yang dilaksanakan, yaitu pembuatan kompor pelet. Mereka cukup aktif bersama dengan guru-gurunya, mereka berkolaborasi dan pekerjaannya berlangsung seperti yang teman-teman saksikan barusan tadi di bengkel ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sisko ya. Jadi SMK ini bukan hanya SMK yang mengandalkan sisi simulasi dan teori-teori aja ya Pak ya, Iya. tapi juga sudah langsung praktek. Iya, Nah, betul, Mas. artinya sekolah kejuruan ini juga harus memiliki partner dari bidang industri ya. Iya. Nah, selain PLN, nah coba kita tanya nih ke Pak Ihsan nih, kita ke Pak Ihsan dulu. Nah, kalau tadi melihat langsung ya Pak ya di bengkel SMKN 2 ND ini, nah Bapak ini selaku pengusaha dan juga praktisi ya di bidang biomasa, gimana Pak Bapak melihatnya dan kira-kira potensi apa yang bisa membuat kompor-kompor ini bisa dikomersialisasikan Pak ke depan. Jadi bukan sekedar CSR saja tapi bisa dikomersialisasikan. Kira-kira Bapak sebagai praktisi gimana Pak melihatnya Pak? Baik, saya melihat di sini sebetulnya produksi kompornya tidak jauh berbeda dengan produksi kompor yang ada di Surabaya ya. Di Sidoarjo itu juga ada kompor persis seperti ini ya. Cuma bedanya hanya kesempatan pasar saja. Jadi yang skala industri yang di Surabaya itu mereka sudah sampai ekspor ke Afrika. Jadi memang pasarnya itu bukan di Indonesia. Jadi kalau di Jawa itu kan tidak ada yang pakai pelet kompor tuh, karena memang kemudahan untuk mendapatkan LPG yang 3 kilo itu sangat mudah. Nah, berbeda dengan di daerah-daerah seperti DND ini, mungkin ada daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh LPG yang 3 kilo tadi itu. Jadi memang sudah seharusnya bisa menggunakan kompor ini. Nah, sama halnya dengan kompor yang diproduksi di Jawa itu tidak ada yang dijual di Jawa. Semuanya diekspor, bahkan diekspor ke Afrika itu untuk kompornya itu. Jadi sebetulnya kesempatan marketnya itu sangat luas sekali. Karena kalau di Indonesia pun banyak masih daerah-daerah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan LPG yang 3 kilo yang subsidi itu. Dan itu saya pernah beberapa ke pulau-pulau, salah satunya di Kalimantan Tengah itu harga LPG itu bisa sampai 40 sampai 50 ribu. Padahal di Jawa cuma sekitar 17.500. Nah, itu artinya biaya transportasi untuk gas yang 3 kilo itu sangat mahal. Ya, apalagi gasnya itu pun juga impor dari Singapura kan gasnya itu. Nah, jadi sudah sangat tepat bahwa penggunaan produksi kompor pelet ini bisa mensubstitusi kebutuhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas tabung yang 3 kilo tadi itu. Mungkin itu Mas Habib. Oke, jadi memang potensi pasarnya cukup besar ya. Iya. Karena ada industri yang serupa ya di Jawa ya. Cuman sayangnya memang di Jakarta atau di Jawa atau di Surabaya itu memang mungkin tidak membutuhkan kompor pelet tersebut, tapi di wilayah Indonesia Timur ini cukup potensial ya. Dan bisa berarti ada 2 market berarti ya Pak Ihsan ya. Ada. Pasar lokal dan juga sebenarnya ini kalau bisa ekspor. diekspor juga. Bisa Wah, diekspor. ini kalau seandainya SMKN 2 ND ini bisa turut
berkontribusi terhadap ekspor kompor pelet ke Iya, negara-negara lain, wah itu akan luar biasa itu ya. Ya itu terima kasih atas inputnya Pak. Jadi saya kalau kita bicara market, kita tuh harus punya orientasinya ekspor, Pak. Ya, jadi kalau kita nggak bisa jual lokal, kita bisa jual ekspor. Kenapa? Ekspor itu marketnya sangat luas, gitu loh. Kalau jual lokal kan kita hanya jual ke tetangga-tetangga kita aja. Tapi kalau jual ekspor itu bisa ke belahan dunia. Karena tidak menutup kemungkinan yang dilakukan di Jawa itu kompor pelet seperti ini itu diekspor ke Afrika. Ya. Gitu loh. Jadi dan saya melihat produksinya tidak kalah bagusnya gitu loh. Gitu. Yang penting itulah ada inovasi di situ kan, ada inovasi, kemudian juga dari sisi estetika, pemilihan warna gitu ya. Itu sangat, kalau ke Afrika itu orangnya suka warnanya yang ngejreng, Pak. Iya. Nah, yang ngejreng, mencolok gitu ya. Nah, kalau yang di kita mungkin warnanya hijau gitu kan. Nah, apa itu kalau yang diekspor itu warnanya ngejreng gitu. Jadi itu memang salah satu ketertarikan orang gitu. Oke, berarti memang kalau untuk kita melakukan sisi komersil, berarti memang fokus utama kita itu jangan di dalam negeri tapi langsung aja ekspor gitu Iya. ya. Seperti itu. Kan banyak channel bisa pakai di upload di YouTube nanti kan. Gitu. Oke, nah sekarang tadi kaitannya dari pembahasan yang diinfokan oleh Pak Ihsan ya. Nah, tadi dikatakan bahwa mungkin di Indonesia Timur, khususnya ND dan juga Flores, itu penggunaan kompor pelet ini lebih dibutuhkan untuk substitusi gas atau minyak tanah ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Pak Pit ya, dari Dinas Lingkungan Hidup ya, dan sekaligus mengomentari Pak tanggapan dari Pak Ihsan tadi. Memang seberapa penting sih kompor pelet ini dan juga pelet untuk masyarakat di ND pada khususnya dan Flores pada umumnya. Kemudian apa yang membuat gas selain masalah teknis tadi tidak biaya transportasinya mahal ya, apa yang membuat mereka tidak beralih ke gas atau minyak tanah gitu? Seperti itu Pak, silakan diperkenalkan dan juga ditanggapi pertanyaan saya tadi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dari ND untuk Indonesia. Izinkan saya untuk coba menyerukan sebuah seruan yang sudah menjadi budaya kami di ND. Tos dari ND Flores untuk Indonesia. Wah, mantap. Baik, nama saya sini tulisnya Petrus Hajata. Jadi Petrus Hieronymus Jata. Nama saya bisa berubah-ubah sesuai kondisi setempat. Saya beragama Kristen. Kalau mana saya ada di daerah Muslim, saya akan menjadi Muslim, menjadi Puah Haji Jata. Di sebuah pulau, saya diutus 5 tahun untuk change behavior di STBM. Saudara saya menobatkan saya menjadi Haji Puah Jata. Dan alhamdulillah lumayan sukses lah. Baik, kembali kepada topiknya teknologi olah sampah di sumbernya. Mungkin sebelum saya tanggapi dari pernyataan Bapak dari Pak Ihsan. Saya mungkin kita jas merah ya, jangan lupa sejarah lah. Dari mana lahirnya TOS itu? Kenapa TOS harus dilahirkan? Dan kenapa harus hadir di ND? Sejalan dengan penetapan nasional bahwasan di Labuan Bajo itu adalah wisata premium ya, dengan ikonnya Komodo. Sementara di Kelimutu yang menjadi pusat perhatian dunia, Danau Kelimutu. Artinya ada korelasi ketika di sana super premium, maka kota-kota penyangga yang memiliki objek wisata akan menjadi tujuan wisata pula. Persoalan yang paling mendasar dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten ND adalah bagaimana bisa menjadikan kota destinasi wisata sementara kotanya belum tertata secara baik. Persoalan krusial adalah sampah yang belum ditangani secara maksimal. Itu karena keterbatasan anggaran, kemudian keterbatasan sumber daya dan berbagai macam hal, sehingga persoalan sampah saya pikir tidak hanya di ND, hampir di semua wilayah bahkan dunia, persoalan sampah itu menjadi persoalan krusial yang menjadi beban bagi semua. Bahkan sampah sudah bisa mengarah ke masalah-masalah
sosial politik, masalah kesehatan dan lain-lainnya. Nah, ketika saya dalam perjalanan karir dari camat di wilayah, kemudian saya ditarik ke Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2017. Harapan dari Bupati dengan visi misi yang beliau embankan dengan 3 batu tungku, 3 kekuatan dalam bekerja, yaitu pemerintah dengan rakyatnya, agama dengan umatnya, adat dengan Anakalofai Walunya, diharapkan visi misi Ende Bersih itu harus bisa terjawab. Namun dalam perjalanan ketika saya ada di sana, meskipun saya dengan bawaan change behavior, dengan berbagai pendekatan-pendekatan, tetap saya menyatakan diri saya bahwa sebenarnya tidak mampu saya lakukan itu karena berbagai hal keterbatasan. Hal yang menguntungkan saya adalah di tahun 2018 ada sebuah kisah pilu yang terjadi di PLT Eropa. Ya, kisah pilu di mana ada kecemasan masyarakat bahwa PLT Eropa itu selain menghasilkan listrik sudah mencemari lingkungan, menodai lingkungan. Ya, dari asap pembakaran PLT Eropa, kemudian dari debu batu bara dan sebagainya macamnya. Dan itu menjadi polemik yang cukup berkepanjangan bahkan sampai di tingkat pusat. Sehingga kita harus mengaku juga kehadiran Bapak Lambok ya, manajer PLN UPK Flores ya. Ya. Pemerintah Kabupaten Ende memberikan semacam ada spesial apresiasi kepada beliau karena ketika beliau hadir menjawab polemik ini, maka inovasi ini diinisiasi hadir di Ende dalam waktu yang tepat. Dalam bersinergisnya menghadirkan teman-teman Komstuara yang bagi kami adalah tim ahli, maka pemerintah Kabupaten Ende melihat regulasi yang memungkinkan. Ternyata benar, ada divisi TOS yang keberapa itu menyatakan bahwasan teknologi olah sampah di sumbernya sangat bersinergis dengan regulasi, di mana saat yang bersamaan ada sejumlah regulasi peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 22 tahun 2020 yang menginstruksikan Pemda diberi ruang untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Momen itulah yang digunakan sehingga lahirlah MOU dengan berbagai pihak dan terjadilah jalinan kerjasama. Itu kaitan dengan dasarnya. Kemudian bagaimana saya mengisahkan kenapa sih kok TOS di Ende ini kok sangat direspon oleh masyarakat. Bawasan budaya masyarakat Kabupaten Ende, bahkan di mana saja, budaya kearifan lokal itu adalah budaya yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat dan itu menjadi adat istiadat yang harus dipertahankan. Ada sejumlah budaya-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tersingkirkan oleh kemajuan teknologi. Misalnya, kearifan lokal di dalam tukar menukar barang. Dulu terkenal dengan rasa percaya, solidaritas, toleransinya tinggi dengan menukar barang dengan barang saja. Sekarang kan sudah hilang. Kemudian kearifan lokal di dalam budaya gotong royong. Orang sekarang sudah tidak mau lagi gotong royong membersihkan kampung, mengerjakan apa saja. Tapi dulu tinggal hanya dipukul gentongan saja orang sudah keluar dan rame-rame menyelesaikan. Nah TOS ini saya melihat dari nilai budaya bahwa dia sungguh menghidupkan kembali 2 nilai yang sudah mati. Bagi kaum milenial hendaknya ini dihidupkan kembali, yaitu budaya barter dan budaya gotong royong. Bagaimana korelasi dengan TOS? Nah TOS di dalam produknya dari olah sampah menjadi pelet dan pelet itu akan digunakan pada kepentingan 2 untuk menjawab energi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan. Di energi kerakyatan itu bawasan masyarakat tidak diberi ruang untuk transaksi jual beli sampah dengan uang, tetapi di situ akan terjadi barter di mana disediakan pelet dalam sebuah badan usaha atau wadah, kemudian distribusikan kepada masyarakat yang menggunakan pelet dengan distribusi komfort, kemudian kompensasinya adalah mereka akan membawa sampah. Jadi berapa jumlah sampah yang mereka bawakan akan dikonversikan dengan berapa jumlah pelet yang nanti akan dilayani. Kemudian pertanyaannya sejauh mana sih respon ini? Memang sih di Ende rata-rata aspek teknologi yang berkaitan dengan energi itu masih agak jauh. Masih jauh. Ya, jauh maksudnya begini.
masyarakat lebih cenderung kepada budaya, keadaan kearifan lokal yang sudah ada itu tidak boleh terkikiskan, tidak boleh tersingkirkan. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana dengan kompor gas? Kompor gas memang iya itu produk nasional menunjukkan adanya era perubahan. Tetapi untuk budaya masyarakat di ND dengan nilai-nilai budaya yang dia alami, dia bahkan tidak menolak tetapi masih enggan. Justru dengan adanya teknologi olah sampah di mana menggunakan pelet sebagai kompor dan kompor itu nyalanya merah, itu disambut di mana-mana. Sehingga tidak heran nanti kalau ada mosa laki yang menyerukan semua anak kalau Faivalu, mari gerakan kita nyalakan kompor kita pakai pelet. Itu ada seruan-seruan adat. Bahkan sekarang seruan tokoh agama, mensinyiur pemimpin agama tertinggi di wilayah ini. Kemudian dari sisi lainnya, bahwasan di Kabupaten Ende masih sekitar 60% ya masyarakat miskin berdomisili di desa. Mereka punya kehidupan itu adalah kehidupan yang masih dengan sifat-sifat budaya lokal, di mana kayu api itu menjadi satu-satunya bahan bakar yang paling utama, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun ada kegiatan-kegiatan yang nilainya besar. Kenapa? Yang pertama, memang di Kabupaten Ende dengan transportasi infrastruktur yang masih terbatas, sangat dirasakan oleh masyarakat di desa pasokan minyak tanah. Saat ini saja sedang mengalami kelangkaan yang luar biasa. Bisa diuji petik nanti di luar. Benar tidak? Tidak akan ada minyak tanah di kota Ende saat ini. Saat ini? Saat ini ya, ada kesulitan orang mencari minyak tanah. Bisa dilihat di media sosial orang mencari minyak tanah ada di mana nih. Ini sudah di kota, apalagi di desa. Dan ini akan menemui kesulitan. TOS ini adalah sebenarnya sebuah jawaban. Bahwasan ketika ada masalah minyak tanah, masyarakat di desa masih mempunyai napas untuk hidup. Salah satunya adalah stunting. Saya basic kesehatan. Saya melihat TOS ini lebih mengarah juga berkaitan dengan bagaimana meminimalisir stunting. Kenapa? Budaya di sana orang pingin kerja cepat, jadi masak mesti cepat, kerjanya mesti cepat. Akibat masak cepat, kerja cepat, maka tidak matang pengelolaannya. Akibat tidak matang, maka ya kadar gizinya akan hilang makan. Ya stunting akan terjadi. Tetapi dengan ada komfor yang gampang, bahwa mereka tidak perlu mesti susah cari lagi kayu api, kumpul lagi, apalagi musim hujan, mereka akan memasaknya dengan baik dan benar, dan saya pikir itu bisa mendorong minimalisir untuk adanya penurunan stunting. Kemudian di sisi lingkungan, kami orang dinas lingkungan paling wanti-wanti soal perambatan hutan yang dijadikan untuk jadi kayu api. Dan itu sebuah aksi yang tidak terpuji, tapi tidak bisa dielakkan. Habis masyarakat mau dikemanakan? Kan mereka paling tidak mereka punya kebutuhan hari-hari itu adalah kayu bakar. Dan kayu bakar adalah ambilnya di hutan. Hutan pasti akan terkuras. TOS ini salah satu untuk menjawab masalah ini. Saya pikir itu ya. Oke, Pak Pit. Jawabannya sangat-sangat komprehensif ya, mulai dari aspek teknik sampai aspek sosial dan juga lingkungan. Ya. Nah, sekarang kita ke Mas Jun ya. Mungkin Mas Jun bisa memperkenalkan diri sedikit. Nah, kenapa saya menghadirkan Mas Jun? Karena ternyata TOS ini juga bisa diimplementasikan oleh UKM-UKM ya, dan tidak melulu oleh perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Bahkan Mas Jun memberdayakan rekan-rekannya yang juga UKM-UKM untuk berkolaborasi dan juga membuat beberapa perlengkapan TOS, salah satunya mesin cacah dan juga mesin pelet. Bahkan sudah masuk ke dalam detail engineering design TOS yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan menugaskannya ke Kamstuara. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan, Mas, apa sih yang Mas Jun sedang jalankan sekarang, dan kenapa ini sampai mau berjibaku gitu dengan TOS, padahal ini kan apa ya, inovasi dan nggak mudah gitu berinovasi di Indonesia itu. Wah, ya saya mengalaminya dan ternyata sangat-sangat susah gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Marip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk bapak-bapak semua yang ada di samping kanan kiri saya, Bapak Frans, Bapak Pit, Pak Iksan juga, Om Arif. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan. Saya salah satu dari puluhan UMKM yang saat ini menjadi UMKM binaan Kamstuara, namun UMKM yang terseleksi adalah kami.
suatu kebanggaan serta kehormatan yang sangat luar biasa Pak Arif. Bila mana saya selaku UMKM yang tadinya mungkin belum dikenal, tapi setelah ada TOS ini banyak sekali SMS masuk, banyak sekali chat via website yang masuk, dan itu saya nggak pungkiri adalah kerja keras dari Kaum Suara serta program TOS ini. Nah itu yang menjadikan saya tertarik Mas. Walaupun susah ya. Itu sangat berdarah-darah Mas, tapi kembali lagi saya melihat salah satu podcast di salah satu stasiun TV di mana di situ ada Pak Menteri Kemenkraf ya. Iya. Dia punya program kerja 4 As ya. Tuntas, ikhlas, keras, serta ikhlas. Dan alhamdulillah sekarang ini di puncak posisi ikhlas. Dan saat ini pula saya bisa berada di antara bapak-bapak kanan kiri saya yang sangat luar biasa ini, ya tentunya dari 4 program tadi Mas. Iya. Yang salah satunya ada ikhlas. Nah, ketika saya masuk di SMK ini saya sangat terpukau Mas, terpukau melihat kelengkapan yang sangat luar biasa seperti ini, dan adik-adik yang ada di sini ternyata memang luar biasa, bisa menghasilkan produk-produk yang tidak kalah dengan produk-produk yang sudah ada di luaran sana, tentunya dengan spesifikasi yang telah diminta oleh program TOS ya. Tentunya kan ini akan menghasilkan pelet, dan pelet itu akan dipakai di kompor tersebut. Iya. Dan bukan hanya sekedar membuat kompor yang saya perhatikan, tapi di sini ada beberapa teknik yang memang kalau kita pelajari sehari 2 hari tidak akan selesai Mas. Itu ternyata banyak ilmu dan filosofi yang ada di kompor itu, dan saya yakin bapak-bapak ataupun Mas Arif jauh lebih mengerti dengan hal itu. Mungkin itu aja ya Mas. Intinya sampai saat ini saya selaku UMKM sangat senang sekali dilibatkan di dalam program TOS ini Mas. Nah, sebagai UMKM juga apa yang bisa Mas Jun utarakan gitu, bahwa UKM kita bisa loh, apa buktinya gitu. Membuat teknologi yang nggak kalah gitu dengan teknologi yang ada di pasaran gitu. Oke. Gini Mas Arif, ketika kita bicara UMKM, kita akan bersinggungan dengan program yang sekarang yang selama ini berjalan, jadi zamannya global market ya Mas. Mana-mana program ini ada beberapa yang saya bicara ya ini tentang mesin ya, itu produk-produk dari luar negeri itu sangat membanjiri pangsa pasar di Indonesia, dan itu sangat memukul UMKM yang ada di Indonesia. Iya. Ditambah lagi situasi pandemik, itu tambah lagi menjadikan UMKM itu berdarah-darah. Dan mungkin salah satu pembelajaran buat kami selaku UMKM, ternyata kita harus terus berinovasi, dan alhamdulillah seleksi itu bisa berjalan dengan sempurna, dan alhamdulillah sampai saat ini UMKM yang ada di belakang saya yang saya bina lah kasarnya itu menjadi tangguh seperti Mas. Contohnya seperti kemarin kita membuat beberapa mesin di luar mesin yang dibutuhkan oleh program TOS, itu ada beberapa yang bisa diterima di masyarakat tentunya untuk olah padi, ada di beberapa tempat, terus di pertambangan juga ada, dan itu intinya UMKM yang ada di Indonesia sebenarnya itu sangat-sangat mumpuni, cuman hanya butuh beberapa sentuhan dan perhatian dari pusat aja Mas. Itu aja ya mungkin saya bisa utarakan. Oke, sekarang saya kembali lagi ke Pak Sisko ya. Nah ini tadi dari apa yang semua narasumber utarakan, sebenarnya intinya itu di SDM ya. Nah gimana Bapak memimpin SMK ini dan membentuk SDM yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Nah tinggal pasti PR-nya gimana ini pemimpinnya membentuk SDM yang berkualitas, dan itu kan tanggung jawab Bapak nih. Gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Mas Arif. Saya bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah para pakar, sehingga banyak informasi positif yang bisa saya dengarkan, dan mudah-mudahan bisa kita adopsi untuk bisa implementasikan untuk menyiapkan SDM yang tangguh menghadapi era
revolusi 4.0 ini. Mas Arief, seperti yang terlihat sekarang ini di sekitar kita adalah mesin-mesin produksi yang terbaik pada zamannya. Pada zamannya ya. Pada zamannya. Kasihan amat pada zaman. Zaman ini adalah zaman yang kita kenal bersama bahwa mereka ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi masih kita berdayakan dengan SDM-SDM yang tersedia, para guru dan anak-anak sekalian. Harapan kita bahwa dengan peralatan yang terbatas seperti ini mereka mampu untuk berinovasi, dan terbukti saat ini mereka mengerjakan kompor ini untuk yang kesekian kalinya dan sukses, dan mudah-mudahan dengan program atau visi kami di mana setiap kompetensi keahlian yang ada di sini kita persiapkan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu barang maupun jasa, dan sesuatu yang dihasilkan itu kalau boleh bernilai ekonomis, dan barang ataupun jasa yang dihasilkan itu sebisa mungkin dapat dipasarkan. Saya berterima kasih atas informasi yang saya dengar bahwa di Jawa tidak ada pasarnya atau masyarakat enggan untuk menggunakan karena kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Tetapi toh masih bisa juga memproduksi, bahkan pasarannya adalah tembus ke luar negeri sampai di Afrika. Ya, saya atau SMK Negeri 2 ND bersama dengan teman-teman yang bekerja, kami bertekad untuk melanjutkan produksi ini, dan harapan kami bahwa produksi ini tidak hanya terbatas di kompor saja, sesuai dengan kerjasama yang sudah kita tanda tangani, bahwa di situ adalah tertulis prakerin atau PKL, sehingga ke depan kalau ada kerjasama dalam hal lain, misalnya pembuatan mesin-mesin lain terkait dengan itu, kami sangat welcome untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu terkait dengan produk ini, kami saat ini masih mengerjakan untuk pesanan dari CSR. Ya. Kami bermaksud untuk memproduksinya lebih lanjut kepada masyarakat. Kami utamakan dari teman-teman yang ada duluan di sini, di guru, dengan prinsip SMK buat produk, tetapi dia harus membela, mengatakan produk itu baik. Tetapi bukti bahwa produk tersebut baik adalah SMK sendiri melalui orang-orangnya harus bisa menggunakan duluan produk-produk tersebut. Wah, iya. Kadang ada juga orang ngebuat sesuatu, dia ngejual, dia nggak mau pakai diri sendiri gitu ya. Nah, itu yang kami coba bangun. Bagus. Saat ini banyak pesanan dari masyarakat yang mengalami kelangkaan, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Pi tadi, bahwa kompor pelet inilah hadir menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah maupun kayu bakar, untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan lebih jauh akibat dari perambahan untuk memperoleh energi bahan bakar dari kayu bakar tersebut. Jadi lebih jauh dari itu adalah bahwa kompor pelet ini, harapan kami adalah dia hadir, kemudian bersinergi dengan teman-teman dari TOS yang pembuatan pelet itu sendiri, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di sini. Nilai edukatif banyak sekali karena dengan hadirnya TOS, kemudian adanya kompor ini, siswa kita harapkan untuk menjadi pensuplai sampah melalui apa yang ada di lingkungan sekolah, dengan harapan lingkungan sekolah tercipta lingkungan yang bersih, kemudian sampah yang terkumpulkan menjadi salah satu produk lain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Intinya bahwa dari sampah bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Oke, mantap. Oke, sedikit aja Pak Kepala Sekolah tentang prestasi SMKN 2 ND, memenangkan apa itu kemarin, baru mendapatkan award apa? Sama tadi Pak Pit juga cerita mewakili PLN juga ya dalam CSR Award ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan itu. Baik, terima kasih Mas Arief. Kebetulan beberapa hari lalu kita bekerja sama dengan BOE Malang sebagai instansi teknis yang membawahi SMK di Indonesia, khususnya BOE Malang itu di Malang. Di Malang. Oh, di Jawa Timur. Jadi Pak Isan tahu nggak? Tahu juga. Hah? Jangan-jangan temannya Pak Isan lagi itu. Jadi ya, silakan Pak. Kita menyampaikan proposal kompor ini juga yang disampaikan ke sana, dan puji Tuhan dari produk yang dipresentasikan oleh salah satu perwakilan kita di sini masuk dalam 15 besar dan mendapat sambutan positif.
petugasnya baru kembali dan saat ini juga kita mendapat support dana dari sana untuk mengerjakan sebagaimana yang diminta sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, Jadi memang dari CSR kemudian digunakan untuk rekan-rekan yang ada di sekolah ini ya, kemudian pelan-pelan berarti bener-bener bener-bener strategis banget ya, pelan-pelan di kalau bahasa Jakarta itu udah dijajal satu-satu gitu strategi-strateginya. iya benar Mas Arief. Kita langkah demi langkah, mudah-mudahan kita tercapai slogan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pit dari ND untuk Indonesia, bahkan mudah-mudahan satu saat dari ND untuk dunia. Wih, mantap. Oke, sekarang kita ke Pak Ihsan lagi ya. Nah, tadi memang ini kita sudah mulai berbicara dari sisi komersil nih Pak ya. Nah, mendengar dari Pak Pit, Pak Sisko, kemudian Mas Jun, gimana sih Pak ini kita biar bisa mengkomersilkan produk inovasi Indonesia? Kok kayaknya susah banget gitu. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan inovasi yang ada Indonesianya itu pasti susah gitu. Apa kita harus model-modelnya itu harus dari cewek cantik atau bule-bule atau gimana? Kok kayaknya susah banget sih inovasi kita ini berkembang di dalam negeri, apalagi di luar negeri gitu ya. Menurut Pak Ihsan gimana? Ya sebetulnya peluang pasar itu memang kalau saya lebih suka itu memang melirik pasar ekspor ya. Karena kalau ekspor itu kita saingannya sedikit gitu loh. Kalau dijual di lokal kan saingan banyak. Artinya kenapa kita nggak berpikir secara global gitu loh, bahwa ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Ya memang harus dicari peluang itu. Nah, dengan keterbukaan informasi sekarang ini dan di perwakilan-perwakilan di negara seperti di KBRI itu sekarang sudah ada namanya ITPC, International Trade Promotion Center ya. Jadi produk ini harusnya sudah bisa didisplay di salah satu negara yang sangat membutuhkan, misalkan di Afrika atau di Zimbabwe yang memang negara-negara itu sangat ketergantungan energinya sangat tinggi atau kelangkaan energinya. Jadi kenapa kok saya melihat contoh yang di Jawa itu dia produksi kompor pelet, saya tanya kebetulan pemiliknya itu teman saya, kenapa kamu kok ya kan nggak ada yang pakai ini, memang nggak ada, saya ekspor katanya. Nah jadi itu sebetulnya sebuah peluang gitu kan. Nah peluang itu memang kita harus banyak bekerja sama ya dengan pihak-pihak luar ya. Jadi mungkin saran saya nanti Pak Bapak bisa nanya ke ITPC ya. ITPC itu Indonesian Promotion Center Pak, itu di bawah Kemendak Pak. Jadi bisa menghubungi nanti mungkin negara kalau di Afrika tuh masuknya kawasan Afrika ya. Jadi masuk nanti bisa ditanyakan Pak di ITPC-nya, nanti Bapak boleh kirim sampelnya nanti biar dipajang di sana Pak. Karena di semua perwakilan ITPC itu hampir semua produk UMKM itu ada di display di sana Pak. Jadi itu salah satu untuk kita mempromosikan barang kita yang ada di Indonesia itu dengan mendisplaynya di kantor perwakilan negara kita Pak, melalui ITPC itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, jadi memang kita udah harus berorientasi ke internasional ya. Wah, berbicara tentang internasional nih sekarang hujan ya, mudah-mudahan ini berkah nih buat kita nih ya, berbicara hal-hal yang baik kayak gini. Oke Pak Ihsan, satu lagi pertanyaan saya nih sebelum kita beralih ya atau menutup kegiatan ini. Jadi kira-kira kalau Bapak melihat proses pembuatan kompor dan segala macamnya, kira-kira competitive advantage SMK 2 Negeri ND ini apa Pak? Yang kira-kira bisa dijual? Ya mungkin kalau dari inovator ya yang penting produknya jadi, tapi kan mereka mungkin bingung butuh arahan gitu. Gimana kira-kira ini produk ini bisa dijual gitu? Kalau strategi Bapak sebagai pengusaha dan profesional tuh gimana Pak? Kira-kira Pak? Ya jadi saya sudah lama ya tidak pergi ke SMK. Kebetulan saya dulu alumni STM juga. Jadi dulu kan namanya STM terus ganti SMK. Saya alumni STM di Surabaya, STM negeri juga Pak. Itu saya melihat ketika itu tahun 89 lah, saya angkatan 89 Pak. Lulus 91 itu saya jurusannya elektro, tapi itu saya kalau pelatihan itu harus ke BLK Pak, Balai Latihan Kerja. Tidak seperti di sini, sudah ada alatnya Pak. Jadi di sini lebih maju dari zaman saya dulu gitu loh. Lebih maju ini gitu. Jadi
kalau saya lihat dari sisi peralatan ini ya, ini sudah dulu di sekolah saya nggak ada ya. Di sekolah itu nggak ada alatnya, mesti harus pergi ke BLK, Balai Latihan Kerja. Nah ini saya melihat di sini potensinya luar biasa ya, bisa memproduksi. Kalau dulu kami hanya simulasi saja, gitu loh. Jadi ini saya melihat juga kalau saya bandingkan dengan pabrik yang ada di Jawa Timur itu Pak, nggak kalah kok ini dari sisi alat-alatnya, makan di sini lebih banyak gitu loh dari sisi peralatannya. Kalau di sana itu lebih sederhana Pak, dia hanya memiliki mesin yang hanya untuk itu saja, yang lainnya nggak punya dia. Jadi saya lihat peluangnya sangat besar Pak untuk bisa go global ya. Jadi saya akan bantu, nanti saya dukung Pak. Bapak perlu bantuan apa nanti saya akan bantu dengan teman-teman yang ada di ITPC Pak. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang dari Pak Pit ya, kira-kira harapan Bapak ke depan gimana Pak? Wah, hujan semakin lebat nih Pak, di tengah panasnya ND ya. Dalam beberapa hari ini kita ngomong sesuatu yang baik, dan ternyata hujan, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah ya Pak ya untuk kita. Ya, jadi kira-kira harapan Bapak apa ini Pak terhadap TOS dan juga SMK 2, dan kira-kira ke depan ini dari Dinas Lingkungan Hidup akan seperti apa Pak? Silakan. Baik, kalau bicara tentang teknologi kompor, tentu korelasinya adalah dengan kesediaan pelet. Itu sudah. Kalau bicara soal kesediaan pelet, berarti bicara suplai sampah. Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki inovasi-inovasi untuk bagaimana menghadirkan sampah itu sebagai suplai sampah untuk dikelola menjadi pelet. Dan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND berharap untuk menjadi edukator terbaik untuk wilayah NTT bahkan Indonesia. Karena kami memiliki segudang pengalaman, kami juga memiliki tenaga-tenaga terampil yang sudah dilatih oleh kaum suara yang saat ini sedang bekerja dan sedang dipakai di beberapa tempat untuk dilatih. Sehingga harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup ke depan adalah bahwa dengan TOS ini membawa perubahan kemajuan, selain lingkungan tetap dijaga karena bumi kita hanya satu, semua kita wajib jaga, masyarakat itu akan menuju kepada adil dan makmur, dan Indonesia akan jaya. Terima kasih. Wah, mantap. Oke, sebelum ditutup oleh Pak Sisko, harapan dari Mas Jun gimana Mas Jun? Terutama kaitannya dengan pemberdayaan siswa-siswa SMK ya. Kan kalau SMK itu ya hanya 3 tahun ya. Ya pasti dia membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, Mas Jun sebagai pengelola UKM kira-kira gimana nih Mas kalau SDM-nya seperti ini? Silakan Mas. Oke, Mas Arif, terima kasih. Harapan saya untuk adik-adik saya yang masih ada di bangku SMK, khususnya yang masih belajar, teruslah belajar. Karena kehidupan yang sejati itu adalah ketika kamu keluar dari atau kamu lulus dari bangku sekolah. Nah, ketika kamu di SMK itu adalah kamu di sekolah yang tepat secara program dan secara kebutuhan yang mungkin nanti akan dibutuhkan oleh pangsa pasar yang akan datang. Tentunya UMKM atau UKM di luar sana sangat beruntung bila semua pekerjanya atau karyawannya itu yang sudah punya basic untuk bisa mengoperasikan alat lah setidak-tidaknya. Jadi kami selaku UMKM itu sangat senang Mas kalau ada adik-adik yang sudah lulus dari sekolah khususnya SMK, itu kami tidak terlalu banyak untuk mengedukasi, kasarnya untuk mengoperasikan satu mesin aja. Nah itu mereka sudah tahu basicnya, dan salah satu bonus juga bila mana adik itu udah punya jiwa keterampilan yang mumpuni. Nah itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi untuk teman-teman adik-adik yang ada di SMK, kalian di sekolah yang tepat, dan kami dari UMKM sangat menunggu kehadiran adik-adik semuanya. Terima kasih. Oke, sekarang terakhir dari Pak Sisko. Hujan semakin lebat, ya mudah-mudahan rezeki juga semakin mengalir. Ya, ini benar-benar berkah loh tiba-tiba. Udah beberapa hari ini panasnya luar biasa, bahkan di Jakarta, tapi sekarang langsung
Hajar dengan anugerah hujan seperti ini dan cuacanya ini Flores luar biasa kalau lagi hujan. Nah, kira-kira harapan Bapak apa? Jangan-jangan malaikat lagi turun ke sini mau apa nih? Mau mencatat doa-doa kita nih Pak. Harapan Bapak apa nih ke depan nih? Silakan. Baik, terima kasih Mas Arief. Harapan kami sebagai pimpinan dari sekolah ini dan juga anak-anak sekalian yang berada di sekolah ini, khususnya mereka yang di jurusan pemesinan dan pengelasan. Harapan kami sesungguhnya adalah supaya pekerja sama semacam ini berjalan terus, kemudian apa yang kita cita-citakan bersama ini dapat kita wujudkan. Kalau ada kendala-kendala, jangan bosan-bosan kalau kami diskusikan atau kami komunikasikan, sehingga apa yang kita rencanakan boleh kita capai demi masa depan anak-anak dan masa depan bangsa dan negara ini. Nah, semoga apa yang direncanakan ini dapat kita wujud nyatakan. Dan untuk kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini, terima kasih. Semoga semua yang sudah kita dapatkan ini bermanfaat buat lembaga pendidikan ini demi kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Mas Jun, Pak Sisko, Pak Pit, Pak Isan ya. Terima kasih sudah menerima kami di Kabupaten ND ya. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan pelajaran juga oleh SMK-SMK lain, SMA, bahkan UKM-UKM yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan juga inovasi yang kita lakukan dengan basic kolaborasi ini juga bisa direplikasi di daerah-daerah lain dan kita bisa membantu mereka untuk bisa mereplikasi metode yang sudah kita jalankan.